Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilannya benar Danis atau Akmal atau Bin Jamizan? Danis, Bu. Oke, silahkan. Oh, Pak, kamu ceritanya di ini sendiri ya, di kelurahan sendiri yang kamu analisis. Iya, benar, Bu. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Sebentar, terkait Danis. tentang Saya mau memastikan semua reviewer kamu, pengujinya udah ada di sini. Siapa ya reviewernya, Danis? Saya, Bu. Siapa Ya, nih? Bu. Salwa. Salwa. Terus siapa lagi? Mita, Bu. Siapa? Suaranya? Siapa nih? Mita, Bu. Oh ya. Rika. Terus siapa lagi? Salwa udah. Rifda udah. Rika udah. Mita udah, maaf. Siapa lagi? Ruth ada? Ada, Bu. Oke. Sahat ada? Sahat? Sahat ada? Langsung di WA ya, Sahat dicari Budui gitu. Siapa yang mau jadi timekeeper? Tolong kasih tahu saya. Kita harus selesai 12.50. Jadi dia harus ngasih tahu saya 5 menit sebelumnya 12.45. Siapa yang mau jadi timekeeper? Saya aja, Bu. Siapa nih, Pak Mita? Iya, Bu. Oke, Mita jadi timekeeper ya. Oke, Dani silakan dilanjutkan. Oke, di sini saya mengambil judul yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan studi kasus Kelurahan Pulau Torom, Kecamatan Bangkampadan. Yang pertama, diawali dengan pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekayaan alam laut terbesar di dunia. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim, yaitu negara yang mempunyai kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah Indonesia atau Nusantara bisa dilihat dari kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga ke Pulau Merauke. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai hampir setiap pulau di Indonesia. Danis. Ya, Bu. Nantinya kalau presentasi jangan baca seperti itu ya. Walaupun saya suka nada suaranya naik turun gitu, enak gitu didengar. Tapi kalau presentasi jangan baca persis sama persis yang ada di proposal ya. Nanti kamu harus punya slide sendiri dan jangan baca sama persis gitu ya. Baik, yang Bu. di sini di paragraf kedua, dengan hal ini Indonesia mempunyai kekuatan potensi besar untuk memajukan di bidang sektor perekonomian. Apakah kira-kira menurut teman-teman penguji di sini ada kesalahan? Tata tulis? Saya, Bu. Ya, silakan Ruth. Apa kesalahannya Ruth? Kalau sudah kekuatan, nggak perlu potensi atau salah satu, misalnya potensi atau kekuatan. Oh iya. Oke. Ada lagi yang lain? Masukan penguji? Sama satu lagi, Bu. Ya, Di silakan bidang Ruth. sektor. Bagus. Ya. Kemudian ini kalau nulis nomor keputusan emang harus N-nya kecil gitu ya? Yang mana, Bu? Yang di bawahnya menurut pernyataan Menteri Kelautan nomor sekian gitu ya. Enggak Itu, kayaknya, Bu. nah, saya tuh bingungnya
Saya bingungnya itu, ini tuh pernyataan, kalau orang tuh biasanya kalau bilang pernyataan itu lebih, pernyataan menteri itu biasanya informal gitu ya. Tapi di sini ada keputusan menteri. Apakah ini keputusan menteri, kan ada surat keputusan menteri ya, ataukah ini cuma pernyataan biasa gitu. Jadi saya agak bingung, rancu dengan kalimat ini. Karena kalau hal yang kayak ini saya apa tuh lihatnya pernyataannya itu di berita kamu pasti website. Iya, Bu. Itu bukan sumber yang valid ya, Nak. Iya, Bu. Kalau kamu mau tahu persis, kamu buka betul keputusan Menteri nomor 18 tahun 2011, apakah benar-benar dia menyebutkan ini. Karena yang namanya website berita itu cepat sekali berubahnya. Sekarang dia nulisnya ini, besok bisa jadi berubah gitu kan. Berdetik aja bisa ganti berita itu. Dan penulisannya itu sering sekali tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Kenapa? Coba kamu buka lagi keputusan menteri, apakah benar-benar dia menyebutkan ini, bahwa daya tangkap ikan sebesar 6,4 juta ton gitu ya. Itu saya nggak yakin, karena biasanya keputusan menteri itu sifatnya bukan berita seperti ini. Itu memang berita itu sering sekali menyesatkan. Makanya saya tidak menganjurkan kamu untuk ngambil berita sebagai rujukan. Iya, Danis. Ya, jadi harus dicek lagi. Kemudian, sedapat mungkin satu paragraf seperti ini ya, yang dia paragraf kedua, itu minimal terdiri dari 3 kalimat. Kalimat yang di pembuka yang menghubungkan dengan paragraf sebelumnya, kemudian kalimat penutup yang menghubungkan dengan paragraf setelahnya, dan paragraf di tengahnya. Nah, yang di sini itu paragrafnya dalam satu paragraf hanya 2. Ya. Tapi walaupun cuma 2 paragraf, kamu lihat bahwa kalimat kedua yang dari menurut pernyataan Menteri Kelautan itu kalimatnya panjang sekali, terdiri dari 5 baris. Itu bukan kalimat yang baik. Ya, kalimat yang baik itu seperti yang di paragraf pertama nih, Danis nih. Paragraf pertama, Indonesia merupakan salah satu negara, titik. Dah, Indonesia juga merupakan negara maritim, titik, gitu kan. Luasnya, titik. Nah, enak kan bacanya. Tapi kalau yang di sini itu 5 baris, cuman 1 titik gitu ya. Kalau saya baca pun, saya nafasnya terengah-engah jadinya. Nah, jadi ini tata tulisnya masih bisa diperbaiki ya, Danis. Nggak apa-apa, ya, saya bilang begitu. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak sama saya? Enggak, Bu. Kemudian cara nulisnya misalnya per tahun. Di sini per tahun 6,4 juta ton per tahun, tapi pernya di spasi, sedangkan di bawahnya 5,2 juta ton per tahun nggak pakai spasi. Jadi kayak nggak konsisten gitu loh, Danis. Oh iya, Bu. Ya, jadi penulisan harus benar. Nanti kalau misalnya itu nggak benar, nanti kita nggak akan mulai ke konten-konten gitu. Jadi makanya saya sering bilang nulis juga harus baik, kontennya juga pasti harus lebih baik lagi gitu kan, ya. Iya, Bu. Saya nggak lanjut lagi untuk membahas tata tulis, tapi kita akan mulai masuk ke konten ya, Danis ya. Iya, Bu. Oke. Saya mau minta tolong dikasih tahu artikel rujukan utamanya apa? Artikel rujukan yang pertama itu bukan yang pertama ya. Saya pengen tahu yang utama. Yang utama. Iya, kamu boleh punya banyak artikel rujukan, boleh. Tapi saya pengen tahu yang paling utama yang mana? Yang paling banyak kamu replikasi dari situ. Dari ini, Bu. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis dari Ahmad Ridho terkait tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di kecamatan. Udah kamu tulis belum di kajian literaturnya, Nak? Udah, Bu. Mana ini? Kajian. Iya, harusnya di bagian sini. Oh, yang kajian literatur saya hanya ambil yang rujukan lainnya, Bu. Yang rujukan utama itu harus benar-benar dirujuk, artinya harus dibahas gitu ya. Jangan kamu bilang itu saya rujukan utamanya ini, Bu, tapi nggak saya tulis di kajian literatur, itu nggak boleh, Nah. Iya, Bu.
Ya, itu namanya nggak konsisten. Bilangnya begini, ini Bu, ini pacar saya benar-benar cinta mati sama dia. Tapi saya nggak saya nggak pernah nyebutin dia di depan orang tua saya gitu. Itu namanya kayak gitu. Bu, ini istri saya cinta mati sama istri saya, tapi saya nggak nikahin dia gitu. Itu namanya, itu namanya nggak konsisten. Sama kayak kamu bilang, Bu, saya punya rujukan utamanya ini, tapi nggak saya tulis di proposal saya. Itu namanya kayak gitu nggak, Bu? Itu namanya nggak konsisten. Nggak boleh kayak gitu. Laki-laki nggak boleh, harus konsisten ya, Nak. Iya, Bu. Oke. Benar ya, harus kamu rujuk ya. Coba kamu Iya, bisa Bu. kirimkan ke saya artikel rujukan utamanya yuk, yang mana? Atau saya bisa nyari di online rujukan utamanya itu tadi yang kamu sebutin apa? Atau ada yang kalau udah ada kamu bisa kirim di ini di chat atau Bentar di ya, Bu. WA, terserah deh. Nanti teman-teman ini pelajaran buat teman-teman ya. Kalau punya rujukan utama udah disiapin, ya jangan nggak disiapin ya. Nanti sidangnya bisa jadi lama karena teman-teman nggak nyiapin. Semuanya harus udah disiapin selain proposal, PowerPoint, rujukan utama, dan sebagainya udah disiapin. Kalau teman-teman nanti untuk presentasi selanjutnya. Kalau ini kan masih presentasi awal ya. Jadi masih banyak toleransi lah ya. Bentar, Bu, lagi nyari. Kamu nyarinya di pasar mana? Nggak dapat. Di Google Scholar, Bu. Google Scholar kata kuncinya apa? Kamu bilang apa tadi? Kata kuncinya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilainya kecapi dirayu. Oh, yang di ID Rayuk itu ya? Iya, Itu Bu. rujukan utamanya? Iya, Bu. Oke. Nggak apa-apa. Oke, lanjut nak ke apa namanya rumusan masalah. Memang di Pulau Terong itu ada berapa banyak nelayannya nak? Mayoritasnya nelayan, Bu, untuk pekerjaan sehari-harinya. Iya, saya nggak nanya mayoritas nak, saya nanya berapa orang. Hampir semua, Bu. Saya 99%. Iya, saya tahu mayoritas itu 90-an% juga saya tahu. Saya nanya berapa orang. Nggak tahu, Bu. Jangan nggak Itu tahu. Nanti kalau misalnya kamu cuman di bawah 30, kamu nggak bisa loh jadikan itu sebagai penelitian. di atas 100 kayaknya, Bu. Oke. 100 orang. Nah, terus waktu kamu nulis populasi, kamu nulis berapa orang di situ? Saya hanya ngambil 30 sampai 50 orang aja, Bu. Bukan. Kamu nyebutin berapa populasinya. Kamu gimana cara nentukan jadinya 30 sampai 40 orang? Memang berapa populasi yang ada? Kamu sebutkan nggak? Kayak tadi si Tia menyebutkan bahwa populasi perusahaan yang berteknologi ya, yang punya teknologi itu sekitar 700 perusahaan gitu ya. Nah, itu namanya kita sebut populasi. Kemudian dari situ dia pakai rumus Rovin sehingga bisa ketemu berapa jumlah sampelnya. Nah, kalau kamu gimana?
Bentar. Scroll lagi. Di teknik penetapan jumlah sampel. Iya. Kan ini kan Nah, ini. iya, nih di sini kan ada N besar nih, Nak. Lihat nggak N besar? Iya, Bu. Nah, coba di bawahnya coba kita lihat. Turun ke bawah dikit aja. Nah, nggak ada apa-apa kan? Di sini N besar, ini artinya di sini disebutkan N besar adalah jumlah total populasi. Danis, Iya, Bu. ngerti nggak maksud saya, Nak? Ngerti, Bu. Apa coba, Nak? Untuk jumlah populasinya saya belum diketahui, Bu. Iya, Berapa? harusnya kamu ngitung berapa. Jadi kamu bisa masukin di sini nih. Kayak tadi punyanya Tia tadi, kamu masukin misalnya 100 orang, kamu masukin N-nya 100 orang. 1 tambah N error kuadrat. Kamu masukin, benar nggak sih angkanya 30 sampai 50 orang? Jadi jumlah sampelnya yang tadi di atas ya, kamu sebutkan 30 sampai 50 orang, itu bukan kira-kira, Nak. Oh. Itu bukan Habisnya, Bu, kira-kira. Itu hasil ngitung dari rumus ini, Nak. Di halaman 15. saya belum tahu pasti, Bu, apa tuh berapa jumlah nelayan di kelurahan sini, Bu, yang sebenarnya. Oke. Ini saya cuma perkiraan aja, Bu. 30 hanya sampel ada 30 sampai 50. Ini cara lainnya ya. Bisa nanya ke kelurahan gitu kan. Ya, Bu. Ya, data ada nggak sih data di situ? Kalau memang nggak ada, coba kamu gunakan wawancara. Kamu tanya aja sama petugas di kelurahan misalnya. Bu, petugas kelurahannya bapak saya sendiri. Nggak apa-apa, nanya bapak sendiri juga boleh, gitu ya. Pak nanya di sana kira-kira ada berapa ya ininya nelayannya gitu kan. Nah, jadi kamu sebutkan di situ karena tidak ada angka yang pasti dari kelurahan, maka peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui berapa jumlah populasi nelayan. Ngerti, Nak? Ngerti, Bu. Ya, sehingga disebutkan berdasarkan hasil wawancara dia menyebutkan besar sekian gitu misalnya. Itulah yang kamu hitung. Baik, Bu. Ya. Ya, jadi bukan kamu bikin sembarangan gitu ya. Dan harus minimal 30 ya. Kenapa ya? Ada yang tahu? Harus minimal jumlah sampelnya 30, kenapa ya? Ada yang tahu kenapa harus minimal 30? Ada yang tahu kenapa harus minimal 30? Izin menjawab, Bu. Silakan dia. Mungkin kalau 30 orang supaya datanya itu bisa digeneralisasi ya, Bu? Betul, betul. Supaya datanya ada bisa digeneralisasi. Itu kayaknya udah pernah saya tanyakan di salah satu kuis. Pernah nggak ya? Tentang sampel. Nah, kemudian variabel yang digunakan di proxy pakai apa ya, Danis? Operasionalisasi variabelnya. Untuk variabelnya.
Pengukuran operasi, ya. Iya, Bu. Jadi Bu, untuk definisi batasan operasional dari variabelnya itu dia ada 3 variabel. Cuman di sini pendapatan saya buat sebagai variabel terikat atau variabel ya, betul. utama. Sedangkan untuk variabel bebasnya atau independen itu ada 3 variabel, yaitu modal usaha, pengalaman kerja, dan lamanya waktu melaut. Oh, soalnya itu kamu dapat 3 itu dapat dari mana ya? Maksudnya kalau modal saya lihat di rujukan utama dia pakai modal juga ya. Iya. Lamanya waktu melaut sama itu sama pengalaman kerja kamu ambil dari mana ya? Ada rujukannya? Kayak tadi punyanya Tia itu dia bikin variabel misalnya untuk kinerja keuangan penelitian ini menggunakan proxy ini gitu ya. Untuk ini dia menggunakan proxy ini gitu kan ya. Kalau punyanya Tia, kalau punyamu kalau modal saya lihat di rujukan utama ada, tapi pengalaman kerja sama lamanya waktu melaut itu nggak masuk dalam rujukan utama. Apakah ada rujukan lain yang Ya, di ini Bu. Coba scroll di kajian literatur. Ada. Tapi ada, kamu sebutkan atau cuman kamu omongin di Zoom ini tapi nggak kamu sebutkan di situ? Ada yang bagian Daniel Agustinus Arianto. Mana? Dia sama Bu ada 3 variabel. Ada pengalaman kerja, ada jam kerja yang saya ngambil jam kerja ini sama juga dengan waktunya lamanya melaut, Bu. Oke, berarti kamu ambil dari Agustinus Arianto ya. Nah, itu ya, Agustinus Arianto udah masuk belum dalam daftar pustaka, Nak? Bu, daftar pustaka sama kemarin saya mencoba pakai Mendeley. Nggak bisa di ini, Bu. Kursornya nggak bisa digerakkan. Kayaknya nge-hack. Oke. Ini salah satu tim pengujimu ada Ruth loh. Ini ahlinya ini. Malu. Izin reminder Bu, waktunya 5 menit lagi. Oh iya. Makasih. Kemarin saya sempat juga nanya sama Ruth, Bu, gimana? Terus apa kata Ruth? Kerjaan aja sendiri kamu nih gitu ya. Tapi yang sebagian saya kerjain pakai manual, Bu. Oh iya. Boleh pakai manual, boleh lah. Kalau misalnya udah kepepet ya, berarti kamu harus cobain. Ya, tapi ini formatnya masih banyak yang bisa diperbaiki ya. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki ya, Danis? Penulisannya, Bu. Apa? Penulisan apa? Kayak di Niluh Ade Febrianti, nah itu masih kurang, Bu. Namanya harusnya nama belakang dulu. Betul, yang di depan. Pintar. Tadi yang Agustinus belum masuk juga ya? Iya, Bu. Masih banyak lagi, Bu. Masih banyak sekali, ya. Masih banyak sekali. Ini kira-kira dari penguji lainnya mungkin ada masukan terkait daftar pustaka selain Niluh ini yang mungkin bisa diperbaiki? Mungkin daftar pustakanya disesuaikan dengan urutan ya Bu Abjad. Oh iya, betul. Betul. Makasih Mita. Ada yang lain lagi? Ada yang mau ngasih masukan lagi dari penguji yang lain? Oke, kalau nggak ada, ini intinya perlu diperbaiki. Yang jelas nih kayak si Hasan, si Halim nih ya, kurang masuk. Harusnya baris keduanya masuk kan, tapi itu jadinya nggak masuk gitu ya. Kemudian judul itu nggak huruf besar semua seperti ini. Kalau penulisan di judul di bagian proposal atas, skripsi gitu, ya itu memang hurufnya besar semua. Tapi kalau di daftar pustaka, tentunya pasti nggak huruf besar semua gitu ya. Oke, silahkan ditutup
Danis diperbaiki ya sambil jalan ya. Ya Bu. Mungkin